Video ini disponsori oleh MyTrade, platform trading multi-aset global. MyTrade Group memiliki beberapa perusahaan yang telah terregulasi Badan Australian Securities and Investment Commission (ASIC) dan Badan Otoritas Moneter Kepulauan Cayman (CIMA). Tentang informasi lisensi ASIC dan CIMA MyTrade, kami telah membantu trader memeriksanya. Melalui platform MyTrade, Anda dapat mengakses berbagai pasar keuangan internasional dan berdagang ratusan instrumen keuangan seperti Bitcoin, saham Amerika, emas, minyak, WTI, indeks, komoditas, forex, dan lain-lain. Proses deposit dan penarikan dana sangat cepat dan bisa dilakukan melalui berbagai cara umum. Bebas komisi trading, tersedia pilihan multiple leverage 1 sampai 200, bebas biaya penyimpanan untuk satu leverage, cocok untuk investasi jangka panjang. Klik tautan informasi video ini untuk membuat akun MyTrade melalui ponsel dan web MyTrade. Klik untuk segera memulai trading. Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham Amerika lagi yang semalam ditutup hijau ya. Indeks Amerika itu rebound, DJI naik 2,15%, S&P 500 naik plus 2,45% dan Nasdaq menguat plus 2,5%. Jadi ini menarik, cuman sampai pagi ini saya buat video itu Dow Jones Index Future terkoreksi cukup dalam tuh 0,6%, bisa jadi nanti malam tetap volatil ya, hijau sebentar habis itu bisa merah. Kalau dilihat di MyTrade itu saya biasanya lihat economic calendar, apa aja yang terjadi di hari ini. Kalau dari Amerika itu banyak, ada retail price index, producer price index, consumer price index yang akan diumumin hari ini. Kalau lihat forecast juga bisa, saya biasa lihat forecast ya. Nah ini untuk forex. Dan bagi Bapak Ibu yang mau join di MyTrade, bisa klik link yang ada di deskripsi. Nanti juga setelah mendaftar, Bapak Ibu juga saya akan joinkan di grup MyTrade yang ada sinyal-sinyal rekomendasi untuk saham-saham Amerika, indeks, ataupun komoditas, dan juga cryptocurrency, dan itu free, dan juga boleh tanya jawab cara menggunakan MyTrade di grup. Kalau tertarik, klik link yang ada di deskripsi. Langsung saja ke saham pertama, ada Alibaba yang ditutup menguat semalam itu naik plus 3,6%, tapi membuat gap up ya, karena market Amerika ini memang sering membuat gap up, gap down ya. Jadi hal biasa lah untuk saham Amerika. Dan kondisi seperti ini ya, Bapak Ibu itu bisa mampatin untuk beli saat dia merah. Kalau dia open gap up langsung naik, bisa profit taking seperti halnya Alibaba. Kalau Bapak Ibu hari Jumat itu beli di tutupannya, hari ini udah bisa profit taking kan? Ya seperti itu aja strateginya. Dia bisa candle merah satu, habis itu candle hijau. Secara kelihatan seperti ini ya. Tapi kalau dianalisa lebih detail, kalau dilihat dari EMA CD-nya juga mengarah ke atas, membentuk golden cross, stokastiknya juga garis birunya sudah memotong ke atas garis merah dan melewati 40-nya ini ya pelan-pelan ke atas. Ini juga kalau digambar, ini dia udah break nih dari 100 ya. Jadi aman harusnya untuk Alibaba, dan seperti yang di Instagram saya, itu Alibaba sudah mematahkan tren downtrendnya semenjak 2020. Ini udah dipatahkan ya. Dia retest terus hijau lagi. Ini titik amannya ya. Kalaupun mau di swing trade dengan target kenaikan itu 120-123 bisa, dan stop loss saja kalau Alibaba tutup di bawah 99 ya, bisa di 98-97. Risk rewardnya harga sekarang itu ya masih ideal. Kalau kemarin Bapak Ibu pas beli waktu analisa saya hari Jumat itu yang pas tuh. Beli di 100 sampai 103. Ini stop lossnya cukup dalam nih. Kalau 96, 97 aja stop loss, nggak usah tinggi-tinggi. Itu sekitar 9% ya. Bukan ya, 97 nih. 7,56%. Target profit minimal 120. Itu 14%. Jadi risk rewardnya 1:2. Ini menarik. Dan untuk Alibaba ini akan reversal kembali uptrend setelah 2 tahun downtrend ya. Dan kalau dilihat ya, ini konfirmasi reversalnya itu 120. Kalau dia lewat itu berarti untuk Alibaba potensi akan reversal menjadi uptrend. Ini menarik memang untuk Alibaba ya.
tinggal nunggu ini kesempatan spec buy. Tapi misalnya dia gagal lewat 120 ya TP dulu kalau beli di area bottomnya ini, di bawah ini di 105 sampai 102 itu ya. Bisa aja dia masih konsolidasi di range 120, di range 100 sampai 120. Tektok hari ini. Ini kan ada EMA 200 garis biru muda nih. Nah, kalau dia break ini udah tuh. Dia mematahkan trend downtrendnya semenjak 2022 tahun yang lalu dan siap-siap uptrend. Potensi upsetnya juga ya bisa sampai 200, jadi bisa profit sekitar 30 sampai 60% ya 6 bulan ke depan. Tapi kuncinya jangan turun lagi dari 100 itu untuk Alibaba. Jadi seperti itu untuk Alibaba. Langsung saja ke saham kedua, ada Nvidia. Nvidia ini masih downtrend tapi ada indikasi dia membentuk double bottom seperti ini. Kalau dilihat ini kuncinya support yang harusnya dijaga dan jangan turun dari itu 150. Cuman kalau baru beli di harga sekarang itu terlalu dalam, risknya juga besar sekitaran 17%-an. Rewardnya sebanding kalau berminat ya. Kalau cuman ke neckline itu 16%. Stop lossnya cukup dalam ya. Memang sudah di pertengahan tuh 12%. Kalau kemarin minggu lalu itu pas beli dia konsol di bawah ini, itu kesempatan beli ya. Kalau saya lihat ya, kita jangan beli short, kita fokus ke buy aja untuk berharap dia naik ya, karena indikasinya ini kan dia lagi di bottom. Kalau kita short itu sebaiknya jangan untuk swing. Kalau untuk scalper ya Bapak Ibu harus lihat market nanti malam pas jam market bisa di untuk short ya. Tapi kelihatannya ya kalau dia koreksi ke area 160, 158 itu spek buy aja. Stop loss di bawah 150. Jadi seperti itu untuk Nvidia. Nvidia ini semoga aja bertahan di atas 150. Langsung saja ke saham ketiga, ada Alphabet. Ini perusahaan yang juga membawahi YouTube dan sama Alphabet juga saham tech ini ada peluang untuk technical rebound dan dia juga sudah membentuk low yang lebih tinggi, swing low ya, seperti ini. Ini pelan-pelan naik nih, bisa juga membentuk pola nanti ascending triangle. Dia pelan-pelan retest area 2350, retest turun, retest ya yang penting jangan turun dari 2100 ya. Turun dari itu udah jual aja. Dari harga sekarang stop lossnya cukup dalam ya. Memang sudah agak tinggi nih Bapak Ibu belinya. Tuh 6%, target profit 7%. Ya masih ideal lah. Karena juga Alphabet kan hari ini rebound. Cuman kalau dilihat di DJI Future Indexnya dibuka merah dalam ya 0,72. Jadi bisa open gap down lagi. Ya tapi harusnya dijaga untuk Alphabet ya. Malah kesempatan beli kalau misalnya nanti malam jam 20.30 WIB, jam bukanya market Amerika itu, kalau open gap down ke 2160 ya, bisa spek buy di bawah. Stop lossnya juga kecil nih. Kalau beli di 2160, stop lossnya tipis saja nih, sekitar 4% dan rewardnya cukup besar. 1:2. Itu menarik untuk Alphabet. Kalau saya lihat pelan-pelan naik. Stokastiknya juga sudah mengarah ke atas sangat tajam. EMA CD-nya juga sudah hampir golden cross, bercat di atas 0 juga terbentuk. Jadi ya kesempatan nanti malam kalau Alphabet itu open gap down dibuka merah, itu kesempatan spek buy. Seperti itu untuk Alphabet. Langsung saja ke saham keempat. Kalau dilihat saham keempat ini ada Microsoft. Microsoft dia reject supportnya 250. Sepertinya mulai aman. Pokoknya Microsoft nih jangan turun lagi ya dari 247. Jadi kalau misalnya open gap down nanti malam, kalau saya lihat ya dengan secara teknikal Microsoft paling open gap down itu 247, 246 bisa ada tarikan ya. MACD-nya mengarah ke atas walaupun dead cross tapi pelan-pelan coba mengarah ke atas, barcat di bawah 0 makin tipis. Stokastiknya sudah golden cross dan sudah melewati lagi batas bawah 20. Jadi itu kesempatan kalau saya ya. Microsoft kalau nanti malam open gap down itu kesempatan spek buy dan stop lossnya itu bisa di bawah 140. Sekitaran 238 udah stop loss saja. Bisa seperti ini ya. Kalau saya lihat fokus ke ini aja dulu. Jangan fokus ke short, fokus ke long. Karena ada indikasi dia technical rebound. Nih stop lossnya sekitar 5%. Cuman jangan beli di 250, 246, 248 itu beli.
Stop lossnya paling 3% dan target profitnya minimal nutup gapnya ini 6%, 264 ya. Jadi risk rewardnya 1:2 untuk Microsoft. Kalau secara trennya masih downtrend. Kalau ditarik dari swing low ke swing high, ya udah di penurunan maksimalnya dan itu juga neckline, ya harusnya ada technical rebound. Kalau saya lihat ya, selama nggak turun lagi di bawah 246, 244, 240 itu Microsoft mengarah ke 280 ya. Potensi upside sekitar 12%, 13%. Tapi ya belinya di bawah aja. Siapa tahu nanti malam open gap down, ya itu kesempatan beli ya. Open market ya bisa beli, jadi baru tinggal aja tidur. Dan jangan lupa pasang auto stop loss kalau pakai stop loss ya. Nih stop lossnya juga kalau beli di 248 ya, 4,2%, target profit ini 10%. Di 270, 276. Ini risk rewardnya 1:2, hampir 1:3. Ini sepertinya di reject ya. Dia sempat turun terus naik lagi, turun naik lagi. Berarti kan dijaga, ada yang jaga Microsoft di sekitaran 248 itu harganya. Jadi kalau dia balik lagi ya, yang kuncinya 240 turun dari itu, udah jual dulu aja. Jadi menarik untuk Microsoft. Seperti itu untuk Microsoft. Langsung ke analisa selanjutnya ada Apple. Apple juga menarik nih. Dia bertahan di support 130. Dulu itu neckline ya. Ini area demand-nya nih. Untuk Apple, kondisi seperti ini, stokastiknya sudah golden cross, sudah mengarah lagi ke atas, melewati perbatasan batas bawahnya. MACD-nya belum, tapi mulai melandai mengarah ke atas, bar chart di bawah makin tipis. Kalau nanti malam open gap down juga, ya siapa tahu udah itu kesempatan beli nawar. Siapa tahu dapat di 130 sampai 132 sampai 133 itu menarik untuk spec buy, dan stop loss-nya juga kecil untuk Apple nih ya. Stop loss-nya ya, kalau dari harga sekarang itu cuman 5%, apalagi nawar bisa sekitar 3-4%. Target profit minimal nutup gapnya ini di 142 itu 7%. Jadi risk rewardnya 1:2, tapi belinya di 132, 133 itu ya. Semoga aja nanti malam open gap down dan naik ya. Konfirmasinya untuk Apple ini juga saham downtrend. Kalau dia sudah mematahkan tren downtrendnya ini, kalau digambar ditarik seperti ini ya, 140 lah, atau ini aja langsung sekalian 150. Kalau dia break 150 itu reversal, dan ada peluang juga untuk Apple selama nggak turun dari 130 ini dia konsolnya juga cukup lebar nih di range harga ini, atau dia retest EMA 20 nih turun lagi ya. Pokoknya banyak kesempatan lah, fokus ke beli aja, jangan short dulu ya. Kecuali Bapak Ibu scalper bisa short tuh, tapi harus mantau market. Kalau untuk swing ada peluang untuk beli dan berharap naik ya, karena ini konsolidasi, kuncinya 130, jangan sampai jebol. Seperti itu untuk Apple. Langsung saja ke analisa terakhir, ada FedEx ya. FedEx ini bagus, sudah hampir mencoba uptrend, MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atas nol juga terbentuk, dan stokastiknya juga sudah di atas 80, juga menarik nih. Dan kalau dilihat dari candle bulanan ini kan dia reject nih EMA 60, dan itu neckline di sekitaran 200, tapi sudah cukup tinggi ya. Tapi bagus untuk FedEx ya. Kalau bisa break 240 minggu ini atau minggu depan, lanjut uptrend. Dan ini ada pola, bisa pattern flag atau falling wedge ya. Tinggal nunggu break ini aja ya. Kalau saya lihat sih 240 terdekatnya dulu, atau 250 juga bisa. 250 siap-siap. Tapi titik terdekatnya itu break 240 itu siap-siap ya. Lanjut FedEx uptrend ya. FedEx juga ya ini koreksi wajar menurut saya. Dia membuat swing low-nya aja kalau di candle bulanan. Ya di area ini, kalau candle mingguannya bisa dilihat juga bagus. Korektif ABC bisa jadi ini konfirmasi untuk kembali reversal menjadi uptrend. Bisa korektif ABC. Dan ini mantul, udah mantul, dan support minornya sekarang itu 220. Kalau dilihat dari candle harian ya, pokoknya tutup di bawah 220, stop loss dulu. Mendingan stop loss dulu baru buyback di bawah di 200. Ini kan dia berhasil breakout dengan bagus, candle bagus. Jadi terdekat dia itu minggu ini atau minggu depan 250 itu mungkin sampai. Jadi
menarik untuk FedEx. Diperhatikan juga MACD sudah golden cross mengarah ke atas, stokastiknya juga bagus golden cross, jadi peluang untuk kembali uptrend untuk FedEx. Jadi seperti itu untuk FedEx. Dan bagi Bapak Ibu yang mau trading di MyTrade, bisa klik link yang ada di deskripsi, nanti dipilihkan saham-saham. Dan bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk trading saham Amerika, Australia, komoditas emas, ataupun cryptocurrency, ataupun indeks, bisa join di MyTrade. Klik link yang ada di deskripsi. Nanti saya juga joinkan di grup untuk sinyal-sinyal dan free. Dan juga boleh tanya jawab di grup cara trading di MyTrade. Saya akan bantu. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan. Video ini disponsori oleh MyTrade, platform trading multi-aset global. MyTrade Group memiliki beberapa perusahaan yang telah teregulasi Badan Australian Securities and Investment Commission (ASIC) dan Badan Otoritas Moneter Kepulauan Cayman (CIMA). Tentang informasi lisensi ASIC dan CIMA MyTrade, kami telah membantu trader memeriksanya. Melalui platform MyTrade, Anda dapat mengakses berbagai pasar keuangan internasional dan berdagang ratusan instrumen keuangan seperti Bitcoin, saham Amerika, emas, minyak, WTI, indeks, komoditas forex, dan lain-lain. Proses deposit dan penarikan dana sangat cepat dan bisa dilakukan melalui berbagai cara umum. Bebas komisi trading, tersedia pilihan multiple leverage 1 sampai 200, bebas biaya penyimpanan untuk satu leverage, cocok untuk investasi jangka panjang. Klik tautan informasi video ini untuk membuat akun MyTrade melalui ponsel dan web MyTrade. Klik untuk segera memulai trading.